syok dengan Bupati, kemudian mendengar mulai lagi untuk seperti tadi Pak Fajar bilang, mulai lagi untuk olahraga lagi, kemudian mendengar lagi lagu-lagu atau aransemen yang pernah kita bawakan di tahun lalu, di konser yang tahun lalu kita adakan. Kalau lagu baru di Surabaya mungkin gimana antusiasnya Murti? Oh senang, pastinya senang karena buat kita sebagai penyanyi ketika kita mengeluarkan lagi album atau single yang baru, pastinya semangat ya, seneng banget gitu karena nada-nada bunyi-bunyian yang lain lagi dengan lagu-lagu yang sudah biasa kita nyanyikan gitu. Jadi seneng aja, semangat. Biasanya apa sih Mama Uti kalau persiapan konser kayak gini? Aku treadmill biasanya, karena itu kan bagus untuk nafas ya. Jadi kadang-kadang selalu ketika lagi treadmill, lagi olahraga, saya sambil nyanyi, saya juga sambil gitu. Jadi biar kuat gitu. Memote apa yang beda Memote? Kan di Surabaya biasanya ada koplo-koploan gitu Memote. Ada rencana nggak Memote? Koploan juga yang itu sepertinya masih dalam penggodokan ya oleh Bontot sendiri dan kita. Jadi kita masih mencari formulanya yang baik, yang bagusnya apa gitu. Memote untuk artisnya sendiri siapa aja dan kenapa memilih mereka untuk Ya, bintang tamunya sendiri ada Silet Open Up, itu masih sama seperti yang dulu, yang tahun lalu. Kemudian sekarang ada Siva dan ada Adrian Khalif, dan masih ada satu lagi bintang tamu yang nanti akan benar-benar menjadi surprise buat kita. Kenapa dipilih mereka? Karena untuk membedakan konser yang di Surabaya, yang di Jakarta sama Surabaya. Jadi biar ada gimmick-gimmick yang berbeda juga, dengan otomatis lagu-lagunya juga agak berbeda dengan teman duet saya yang sekarang saya usung gitu loh. Dan saya berusaha untuk memilih selalu supaya bintang tamunya itu bisa mewakili genre-genre, setiap genre gitu. Sudah latihan belum sih Memote? Sudah latihan bareng gitu? Latihan sama mereka belum. Latihan sama mereka belum. Memote memaknai sebuah konsep tunggal tuh buat Memote itu seperti apa sih? Apa cuma komitmen sebagai penyanyi kah atau emang buat tersilis gitu? Memaknai sebuah konser itu adalah bentuk tanggung jawab profesi, karena buat saya itu sangat penting dalam kita menjalankan pekerjaan kita gitu ya, tanggung jawab profesi. Jadi jangan hanya kalau boleh saya bilang, jangan hanya kita puas dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, kayak misalnya cuma puas dengan 1-2 lagu yang viral gitu ya, terus kita puas dengan itu. Jangan, menurut aku kita harus tetap terus berkarya, dan intinya itu tanggung jawab profesi. Targetin nggak sih, misalkan setahun mungkin 2 konser atau mungkin berapa konser, kayak gitu nggak ditargetin? Sebenarnya kalau untuk konser sendiri kayaknya yang perlu ditargetin itu adalah dalam membuat single, membuat album, itu yang harus ditargetin. Tapi kalau untuk konser kayaknya kalau terlalu sering kita juga untuk konser, nanti kayak kita nggak tahu konsepnya sendiri kan. Itu memang harus ada konsep yang jelas gitu. Jangan tiba-tiba asal bikin konser terus ya, nanti malah membosankan ya menurut saya gitu. Mau 40 tahun berkarya, maksudnya tetap semangat untuk bikin single lagi, konser lagi, apa sih yang membuat selalu semangat gitu? Ya yang memotivasi saya tetap
harus tetap semangat di dalam 40 tahun berkarya ini karena saya sekali lagi bersyukur, berterima kasih karena penyertaan Tuhan itu udah pasti ya nomor satu, dan kemudian penerimaan atau penggemar-penggemar yang masih terus mensupport saya, menanyakan saya, ayo kapan nyanyi lagi, ayo kapan konser lagi, itu yang menjadi kekuatan tersendiri untuk saya. Jadi terima kasih untuk para penggemar, teman-teman wartawan juga ini selalu yang suka mensupport saya, terima kasih. Jadi itu yang menurut saya yang membuat saya tetap semangat di 40 tahun berkarya. Sifat Papa Jeff sebagai suami yang selalu menemani Mama Ote seperti apa nih? Wah, selama ini buat luar biasa. Papa Jeff benar-benar seorang manajer yang dia bukan karena dia suami saya juga ya, bukan karena itu, tapi benar-benar bisa menempatkan posisinya dengan baik gitu ya. Dia bisa menjalankan posisinya dia sebagai manajer dengan sangat profesional gitu. Jadi saya berterima kasih sekali mendapatkan seorang suami tapi sekaligus manajer yang amat sangat mensupport, menunjang karir saya gitu. Tapi kalau untuk Mama Ote sendiri, untuk sekarang ini di era sekarang apa sih menjadi tantangan Mama Ote dalam berkarya di industri musik untuk saat ini ya? Untuk tantangannya untuk saat ini ya bagaimana, kalau menurut saya ya bagaimana kita bisa tetap bisa tetap sampai bisa tetap eksis gitu ya. Saya rasa tantangannya adalah kalau buat aku sih sebenarnya bukan tantangan ini ya, lebih kepada justru berterima kasih saya karena peluang itu masih tetap ada untuk saya gitu ya, masih tetap dipercaya, masih bisa nyanyi, masih bisa mempertahankan kualitas suara saya gitu. Jadi saya rasa itu ya gitu. Kalau Untuk memaintain aja ya? Iya, memaintain betul. kalau untuk menjangkau pendengar-pendengar yang lebih muda gitu, kan mungkin juga bergeser untuk pendengar baru yang baru tahu Mama Ote gitu. Kalau strategi Mama Ote sendiri gimana sih ke yang lebih muda ini, Gen Z gitu? Ya, saya berusaha untuk mengikuti eranya si musik itu sendiri ya gitu. Saya berusaha untuk melihat sekarang nih lagi sebenarnya apa sih, sebenarnya lagi ke city pop gitu, musiknya ke city pop. Oke, saya berusaha juga untuk mengikuti era sekarang lagunya seperti apa, tapi dengan catatan tetap tidak menghilangkan karakter aku sendiri, tetap masih bisa tahu diri dengan usia saya yang seperti sekarang ini, tapi tetap masih bisa mengikuti era musik sekarang gitu loh. Mote musik dari timur kan sekarang lagi Bagus ya. Sebagai perwakilan dari musisi dari timur, Mote sendiri ada minat nggak untuk mencoba lagu-lagu pop yang bahasanya dari bahasa? Iya. Sebenarnya itu juga udah menjadi pemikiran saya sama Papa Jeff, karena kita di manajemen kan pasti selalu harus melihat situasi atau industri musik ini sedang seperti apa gitu ya. Nah, salah satunya memang saya melihat itu juga lagu-lagu daerah gitu ya, lagu-lagu daerah, terutama lagu untuk Indonesia Timur itu sekarang sedang hits ya, sedang hype banget. Jadi pastinya itu menjadi salah satu pemikiran kita juga, dan menjadi satu keinginan saya juga untuk bisa melakukan nanti deh setelah ini, itu sudah termasuk dalam plan kita juga. Mungkin nanti ada Silat Open Up kan bisa kolaborasi di konser kan, mungkin apakah lagu daerah Iya, yang tahun lalu kan juga sebenarnya tahun lalu dengan Silat Open Up sudah kita lakukan itu ya. Itu kan dengan saya collab dengan dia
dia menyanyikan lagunya dia dengan bahasa dari mana sih NTT ya. Jadi sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu pun gitu. Nah untuk kali ini kita pastinya tetap akan mempertahankan itu. Dan sekarang lagi viral kan Silakan Konser. Benar, lagi viral. Nah dulu belum terlalu viral tuh waktu saya ngajak dia kan, belum terlalu viral. Jadi pas sekarang viral saya bilang wah seneng banget, saya udah berkesempatan dengan Silet Open Up waktu itu ya. Nanti ada magnet lain dong selain. Harusnya sih seperti itu ya, harusnya seperti itu. Mamote untuk rider sendiri nih dari dulu yang harus ada apa sih? Riders, rider Mamote sendiri. Oh, saya orang yang sangat dari dulu ya sampai sekarang itu saya orang yang nggak pernah banyak mau ya, gitu nggak pernah macem-macem. Ridersnya yang standar-standar aja, gitu ya, nggak ada yang harus ada ini harus ada itu, nggak, biasa aja. Dan tapi yang penting ada air putih, nah ada mineral water dan palingan cuma ini permintaan saya selalu harus mineral water yang ada produk tertentu yang itu cocok banget sama saya. Cuma itu doang. Yang lain ini nggak ada gitu. Makanan spesifik kan? Nggak ada Mamote. Spesifik nggak ada Mamote. Enggak, saya biasa aja. Saya sih masih yang standar-standar aja ya. Nggak pernah minta yang macam-macam. Mamote di tengah peliknya mungkin musisi ini sendiri, point of view Mamote terlihat royalti yang lagi diperjuangkan ini seperti apa sih Mamote sebagai penyanyi nih mungkin kegelisahannya? Sebenarnya saya senang, malah sekarang saya bicaranya mengenainya aja lah, udah mulai berjalan kan gitu. Jadi kalau ngomongin yang itu semua udah tahu lah ya, sebenarnya udah lama dibahas masalah ini. Tapi kalau untuk saya melihatnya bahwa kita harus lihat ke depannya bahwa udah lebih baik, sudah lebih membaik. Mereka walaupun sekarang masih tetap dicari formulanya yang baik untuk kedua belah pihak gitu ya, untuk pencipta maupun kita sebagai penyanyi dan seluruh musisi dan semua elemen-elemen yang memang harusnya sih sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Untuk pendapatan royalti Mamote sudah naik signifikan atau seperti apa Mamote? Pendapatan menerimanya seperti apa sih Mamote? Kalau saya bersyukur ya, dari dulu sampai sekarang saya nggak ada masalah tuh dengan royalti saya gitu, dengan dengan lembaga manajemen kolektif dan dengan label saya gitu ya, nggak ada masalah selama ini. Makanya ya saya bersyukur saya mendapatkan satu elemen lembaga manajemen kolektif yang tepat gitu loh.